Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Suraya Iftinaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pasca panen dengan perlakuan cooling pada buah tomat hingga terjadi perubahan chilling injury. Tomat merupakan salah satu jenis buah di Indonesia yang banyak diusahakan secara komersil. Nah, penanganan pasca panen menjadi salah satu hal yang penting untuk menyediakan suplai tomat yang sesuai dengan mutu di pasaran. Namun sayangnya mutu buah-buahan dan sayuran segar tidak dapat diperbaiki, tapi dapat dipertahankan. Mutu yang baik diperoleh bila pemanenan dilakukan dengan tingkat kematangan yang tepat dan penanganan pasca panen dilakukan dengan benar. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengawetan menggunakan suhu rendah. Nah, respirasi pada buah dan sayuran itu akan berlangsung setelah masa panen, sampai buah dan sayuran tersebut mengalami proses pembusukan. Untuk berlangsungnya proses respirasi diperlukan yang namanya suhu optimum, yaitu suhu di mana proses metabolisme akan berjalan dengan sempurna. Nah, di sini proses respirasi termasuk ke dalam proses metabolisme. Nah, setiap penurunan suhu 8 derajat Celcius pada suhu penyimpanan, metabolisme akan berkurang setengahnya. Penyimpanan pada suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan dalam bahan pangan tersebut, karena aktivitas respirasi di dalamnya itu menurun. Dan penyimpanan pada suhu rendah akan menghambat aktivitas mikroorganisme, bukan mematikan. Berikutnya, kita memasuki cara pengawetan dengan suhu rendah. Menurut Desrosier pada tahun 1997, cara pengawetan bahan pangan dengan perlakuan penggunaan suhu rendah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pendinginan atau biasa disebut dengan cooling, dan ada pembekuan atau biasa disebut dengan freezing. Nah, proses pendinginan itu sendiri adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuannya, yaitu antara minus 2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Pendinginan yang biasa dilakukan sehari-hari dalam lemari es itu biasanya menggunakan suhu mencapai 5 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Yang kedua ada proses pembekuan. Proses pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Proses pembekuan yang baik itu menggunakan suhu antara minus 12 derajat Celcius sampai dengan minus 24 derajat Celcius. Nah, dalam proses pembekuan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pembekuan cepat atau biasa yang disebut dengan quick freezing dan pembekuan lambat. Dalam proses quick freezing, suhu yang digunakan itu antara minus 24 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 30 menit. Sedangkan dalam proses pembekuan lambat, waktu yang digunakan itu antara 30 sampai 72 jam. Penggunaan suhu rendah untuk beberapa hasil pertanian tertentu harus mendapatkan perhatian khusus karena kerusakan fisiologis dalam buah dan sayuran dapat lebih cepat terjadi, terutama justru pada penyimpanan suhu rendah. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan akibat proses pendinginan atau biasa disebut dengan chilling injuries dan kerusakan proses pembekuan atau biasa disebut dengan freezing injuries. Berikut merupakan beberapa perlakuan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum proses pendinginan dan pembekuan. Buah-buahan yang akan disimpan di dalam lemari pendingin haruslah memiliki mutu yang baik dan tidak memiliki luka. Sebelum didinginkan, buah harus sudah dibersihkan, yaitu dengan dicuci lalu ditiriskan. Jangan menyimpan buah di dalam pendingin dalam keadaan basah. Hal ini dapat menyebabkan merangsang pertumbuhan kapang dalam buah sehingga dapat mempercepat proses pembusukan. Untuk mengurangi kelayuan dan pengeringan, buah dibungkus dalam wadah yang memiliki lubang sehingga sirkulasi udara dapat tetap masuk. Bahan yang digunakan pada pengamatan ini adalah buah tomat segar. Tomat yang sudah dibersihkan kemudian ditimbang beratnya pada neraca digital untuk mengetahui berat awal sebelum perlakuan. Kemudian diletakkan pada wadah dan diamati parameternya. Parameter yang digunakan dalam pengamatan ini adalah parameter warna dan parameter tekstur. Adapun skala yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu pada parameter warna, angka 1 menunjukkan hijau, angka 2 menunjukkan hijau kekuningan, angka 3 menunjukkan kuning kehijauan, angka 4 menunjukkan kuning, dan angka 5 menunjukkan kuning kemerahan. Lalu pada parameter tekstur, angka 1 menunjukkan sangat keras, angka 2 menunjukkan keras, angka 3 agak keras, angka 4 sedikit keras, dan angka 5 lunak.
Pada sampel kontrol, berat awal buah tomat sebelum percobaan adalah 81 gram dengan diameter 16 cm, dengan warna awal hijau kekuningan serta memiliki tekstur yang keras. Kemudian pada hari pertama pengamatan, sampel buah tomat mengalami perubahan warna yang cukup nampak menjadi kuning kehijauan, serta terjadi perubahan tekstur menjadi agak keras dengan berat dan diameter yang masih sama. Hari kedua pengamatan, buah tomat mengalami penyusutan berat menjadi 80 gram, perubahan warna menjadi kuning kemerahan dengan diameter dan tekstur pada buah tomat yang masih tetap sama. Pada hari ketiga, buah tomat mengalami penyusutan berat menjadi 79 gram dan diameternya menjadi 15 cm, serta terjadi perubahan tekstur menjadi sedikit keras dan terbentuknya bercak pada kulit buah tomat. Pada hari keempat pengamatan, buah tomat mengalami perubahan tekstur menjadi semakin lunak. Lalu adanya bercak dan keriputan yang terbentuk pada kulit buah tomat yang semakin banyak. Hari kelima pengamatan, buah tomat mengalami penyusutan berat menjadi 78 gram dan kenampakan pada buah tomat menjadi semakin keriput dan semakin banyak bercak yang terbentuk, serta tekstur pada buah tomat yang semakin lunak. Hari ke-6 pengamatan, buah tomat tidak mengalami perubahan. Dan hari terakhir pengamatan sampel buah tomat kontrol mengalami penyusutan berat menjadi 77 gram. Selain itu, bercak dan keriput yang terbentuk pada kulit buah tomat itu semakin terlihat banyak. Kemudian, pada sampel dengan perlakuan penyimpanan suhu rendah, berat awal buah tomat sebelum percobaan adalah 82 gram dan diameternya adalah 16 cm dengan warna awal hijau kekuningan dan memiliki tekstur yang keras. Kemudian pada hari pertama pengamatan, sampel buah tomat mengalami perubahan pada warna buah tomat yang tampak memudar dan perubahan tekstur menjadi sedikit keras dengan berat dan diameter yang masih sama. Hari kedua pengamatan buah tomat hanya mengalami perubahan pada teksturnya menjadi agak keras. Pada hari ketiga, buah tomat mengalami penyusutan berat menjadi 81 gram dan diameternya menjadi 15 cm, serta terjadi perubahan warna menjadi kuning kehijauan dan terbentuknya bercak pada kulit buah tomat. Hari keempat dan hari kelima pengamatan, buah tomat secara fisik tidak terjadi perubahan. Hanya saja bercak yang terbentuk pada kulit buah tomat bertambah semakin banyak. Pada hari ke-6, pengamatan buah tomat mengalami penyusutan berat menjadi 80 gram dan terjadi perubahan tekstur menjadi sedikit keras. Dan hari terakhir pengamatan tidak terjadi perubahan pada buah tomat. Hanya saja warna pada buah tomat menjadi kuning kehijauan yang lebih terlihat. Berikut merupakan karakteristik kandungan kimia pada buah tomat yang saya ambil dari penelitian Dini Fauziah. Di sini dijelaskan tentang kandungan vitamin C, total asam, analisis kadar air, dan tingkat laju respirasi pada buah tomat dengan perlakuan cooling variasi suhu. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa selama 1 minggu proses penyimpanan, respon kandungan vitamin C mengalami peningkatan berdasarkan semakin meningkatnya suhu dan lama waktu penyimpanan. Nilai tertinggi terdapat pada suhu 15 derajat Celcius. Respon kandungan total asam mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan semakin meningkatnya suhu dan lama waktu penyimpanan. Nilai tertinggi terdapat pada suhu 5 derajat Celcius. Respon analisis kadar air mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan semakin meningkatnya suhu dan lama waktu penyimpanan. Nilai tertinggi terdapat pada suhu 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, respon laju respirasi mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan semakin meningkatnya suhu dan lama waktu penyimpanan. Nilai tertinggi terdapat pada suhu 15 derajat Celcius. Berikut merupakan gambar dari kenampakan buah tomat selama proses pengujian dalam waktu 7 hari. Berikutnya, kita memasuki ke bagian simpulan dari pengamatan ini. Dari hasil pengamatan yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa penurunan laju respirasi dapat dihambat melalui proses pematangan, sehingga tomat yang disimpan pada suhu rendah mengalami perubahan fisiologis lebih lambat dibandingkan dengan tomat yang disimpan pada suhu ruang atau sampel kontrol, sehingga metode cooling ini dapat dijadikan pilihan untuk memperpanjang masa simpan dari buah tomat.
Hal ini sesuai dengan teori dari Potter 1968 dan Darjo Soma Atmaja 1972 yang menyatakan bahwa pemetikan dan perlakuan yang hati-hati pada buah tomat dapat mencegah kerusakan pada waktu penyimpanan. Suhu penyimpanan yang baik untuk buah tomat yang masih mentah atau tomat hijau itu adalah 13 derajat Celcius, sedangkan untuk tomat yang sudah masak atau tomat berwarna merah adalah 10 derajat Celcius. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam pengamatan pada buah tomat dengan metode cooling hingga terjadi perubahan atau chill injury.